Bab 135. Tempat yang tidak bisa ditaklukkan Shen Wanqian. Apa yang terjadi? Sialan. Berani mengacau di tempat Qimen. Semua orang di Qimen langsung berdiri dan berteriak. Semuanya terdengar sangat berisik. Li Qi dan beberapa ketua lainnya langsung berjalan ke arah pintu masuk. Mereka terkejut dan juga marah. Mereka ingin lihat siapa yang punya nyali sebesar itu, berani mencari masalah di tempat Qimen. Wu Yiyuan menarik Jia Jia dan mengikuti dari belakang. Bawahan-bawahan Qimen langsung memberikan jalan agar Li Qi dan beberapa ketua lain bisa berjalan ke arah pintu masuk. Beberapanya juga mengikuti Li Qi dari belakang. Mereka melihat pintu restoran telah rusak. Beberapa kaca juga pecah. Di lantai penuh dengan serpihan kaca, ada 4-5 orang bawahan. Mereka yang berguling kesakitan di lantai. Di sekeliling mereka dipenuhi asap rokok. Dari depan pintu, terlihat 4 orang pria muda yang tinggi dan kekar. Masing-masing 2 orang berdiri di samping dan dalam posisi bertahan. Mereka seperti orang datang, membersihkan tempatnya dulu. Sebelum bos besarnya masuk, Li Qi menghela nafas dengan berat. Melihat kegelapan di luar sana, dia ingin tahu siapa yang berani menghancurkan tempatnya. Dengan cepat, beberapa orang berjalan masuk. Tatapan Li Qi sedikit curiga. Ternyata yang mengepalai mereka dan berjalan di depan adalah Shen Wanqian, bos hotel berkelai Jinling. Di samping Shen Wanqian ikut belasan pria muda yang kekar dan di belakang Shen Wanqian, terlihat seorang pemuda seperti mahasiswa yang dilindungi oleh belasan pria muda kekar juga. Li Qi melihat pemuda itu. Di dalam benaknya terlintas rasa curiga. Orang yang berdiri di posisi tengah itu siapa? Tapi hanya terlintas sebentar saja. Posisi Shen Wanqian begitu kuat di Jinling. Mana mungkin seorang anak muda bisa lebih hebat dari statusnya. Tatapan Li Qi terus mengarah ke wajah Shen Wanqian. Ketika Wu Yiyuan melihat anak muda itu, hatinya langsung menjadi lemas. Dia hampir saja meneteskan air mata. Orang ini beneran datang menyelamatkannya. Anak muda yang terlihat seperti mahasiswa itu adalah Qin Lang. Itu dia. Ayah, bocah itu yang memukulku. Kang Di yang berwajah bengkak seperti babi itu menunjuk ke arah Qin Lang dan berteriak. Tetapi ketika dilirik tajam oleh Li Qi, dia langsung terdiam lagi. Kakak Qin Lang. Jia Jia memanggilnya. Tetapi Wu Yiyuan langsung menutup mulutnya. Melihat Wu Yiyuan dan anaknya tidak apa-apa, Qin Lang menghela nafas. Tetapi ketika melihat ada bekas pukulan di tubuh Jia Jia, hatinya tiba-tiba menjadi sakit. Ternyata Bos Shen. Apakah Bos Shen boleh menjelaskan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Qimen telah menyinggung Bos Shen? Kata Li Qi sambil menunjuk ke lantai. Dia ingin menyuruh Shen Wanqian memberikan penjelasan. Penjelasan apa? Apakah aku perlu memberikan penjelasan untuk menghajarmu? Dengan Qimen kamu yang kecil ini, apa yang kamu sombongkan? Cepat lepaskan Nona Wu Yiyuan, kata Shen Wanqian dengan kesal. Shen Wanqian beneran tidak menganggap Li Qi. Dia sudah sangat lama di Jinling. Baik pihak putih maupun hitam semuanya dia taklukkan. Li Qinglong, pemimpin organisasi Naga Biru yang sebelumnya, juga harus sopan ketika bertemu dengannya. Memang siapa Li Qi? Hanya seorang ketua dari organisasi yang baru menjadi besar saja. Mendengar ucapan Shen Wanqian, Li Qi tentu sangat tidak senang. Dia tahu Shen Wanqian punya kekuasaan di Jinling. Mungkin dia yang dulu memang harus mendengar ocehannya. Tapi sekarang Qimen sudah menjadi organisasi nomor 1 di Jinling. Buat apa dia takut dengan Shen Wanqian? Kenapa harus menghormatinya? Li Qi tiba-tiba berpikir. Ini mungkin adalah kesempatan dia bisa naik dan selevel dengan Shen Wanqian. Atau mungkin dia juga bisa menginjaknya ke bawah. Oh, ternyata Bos Shen datang menjemput orang. Hehe, kata Li Qi sambil tersenyum. Senyumannya membawa sedikit ancaman. Kalau mau menjemput orang, seharusnya menunjukkan sikap yang lebih baik. Hari ini Bos Shen menghancurkan restoranku dan melukai orangku. Apakah suatu hari nanti aku harus datang ke hotel berkelai Bos Shen dan menghancurkannya juga? Kamu, Shen Wanqian langsung marah. Selama bertahun-tahun ini,
Tidak ada yang pernah menggunakan sikap seperti ini untuk berbicara dengannya di Jinling. Apaan kamu? Sebaiknya kamu ganti rugi semua kerusakanku hari ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika hotel berkelaikarmu terjadi sesuatu, kata Li Qi dengan keras. Kemudian dia berteriak, Kang Di, keluar. Iya. Kang Di berjalan ke samping Li Qi. Ayahnya Kang Hongquan juga berjalan keluar dan berdiri di samping anaknya. Apakah bocah di belakang Shen Wanqian itu yang memukulmu? Kata Li Qi sambil menatap ke arah Qin Lang yang berada di belakang Shen Wanqian. Dia tersenyum licik dan berkata, sepertinya mereka sudah bosan hidup, sampai berani mengganggu kita. Kalian berdua ke sana dan hajar dia untukku. Tenang saja. Di daerah Qimen, masih tidak ada yang berani melawan. Sepertinya Anda juga berpikir begitu. Bukan. Shen Wanqian. Li Qi melihat Shen Wanqian dan menantangnya. Kemudian dia berteriak, kenapa diam saja? Cepat pergi. Li Qi sudah memutuskan untuk menantang dan mengancam Shen Wanqian. Li Qi, berani kamu? Teriak Shen Wanqian. Dengan kesal, dia tidak menyangka dengan statusnya tidak bisa menaklukkan Li Qi. Bocah sialan. Ternyata kamu orangnya Shen Wanqian. Pantesan kamu begitu sombong. Kamu menghajar aku sampai seperti ini. Sekarang gantian aku, kata Kang Di sambil tersenyum dingin. Jadi kamu yang menghajar anakku? Sialan. Anak aku Kang Hongquan memang bisa kamu hajar begitu saja. Kalau tidak, menghancurkan wajahmu hari ini. Aku tidak bermarga Kang, kata Kang Hongquan dengan emosional. Dia menggulung lengan bajunya dan memperlihatkan lengan kuatnya itu. Lindungi Tuan Muda, teriak Shen Wanqian. Seketika belasan pria langsung mengelilingi Qin Lang. Anakku, hajar. Di daerah Qimen, mereka tidak berani melawan. Hari ini ayahmu akan memperlihatkan kehebatan aku waktu muda. Kang Hongquan berteriak kepada anaknya. Sekarang semua orang Qimen melihat mereka. Sebagai ketua Qimen, dia tidak boleh mempermalukan Qimen. Iya, hari ini kita berdua, ayah dan anak, harus menghancurkan orang-orang ini. Biar organisasi lain di Jinling tahu Qimen kita begitu hebat dan tidak ada yang berani datang mengganggu Qimen lagi, kata Kang Di dengan berani karena berada di daerah mereka sendiri. Sambil berkata, kedua ayah dan anaknya mengacungkan tinju mereka dan berlari ke arah Shen Wanqian sambil berteriak. Lindungi Tuan Muda, teriak Shen Wanqian. Belasan pemuda di samping Qin Lang langsung mengerumuni Kang Hongquan dan anaknya. Mereka langsung dikeroyok. Setelah sesaat, Kang Hongquan dan anaknya sudah babak belur dan terbaring lemas di lantai. Melihat Kang Hongquan dan anaknya terjatuh ke lantai seperti anjing, mata Li Qi terlihat sangat marah. Tuan Qi, hajar mereka. Di daerah kita masih berani melawan. Tuan Qi, berikan perintah. Li Qi mengangkat tangannya pelan-pelan dan memberitahu yang lain untuk diam. Dia punya rencana sendiri. Shen Wanqian, aku berikan kamu kesempatan terakhir. Bawa orangmu dan pergi dari sini. Aku akan berlapang dada dan melepaskanmu, kata Li Qi sambil menggigit bibirnya. Omong kosong. Kamu tidak berhak mengusirku. Sepertinya hidup 2 tahun di Jinling ini membuat kamu lupa siapa kamu sebenarnya. Kali ini Shen Wanqian merasa dirinya tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia tidak peduli kehormatannya sendiri. Tapi sekarang dia sedang mempermalukan tuan mudanya. Bahkan mempermalukan keluarga Qin. Dia sangat kesal dan marah. Kali ini aku juga membawakan sebuah hadiah besar untukmu. Sambil berkata, Shen Wanqian melemparkan sebuah kotak plastik berwarna biru. Kotak plastik itu hancur di lantai dan dari dalam keluar sebuah benda bulat. Semua orang Qimen terkejut. Banyak wanita yang berteriak dengan keras. Sebuah kepala manusia. Itu adalah kepala Mao Yi yang telah menghilang selama 3 hari. Awalnya Shen Wanqian membawanya untuk menakuti Li Qi. Tapi sampai sekarang dia tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakannya. Karena sangat marah dia langsung melemparkannya. Tidak, Qin Lang berkata dalam hati. Tindakan Shen Wanqian terlalu terburu-buru. Sangat mungkin membuat Li Qi marah besar. Kamu, Li Qi merasa ada sebuah amarah yang memuncak di kepalanya. Dia sangat dipermalukan. Li Qi tiba-tiba berteriak. Semuanya, hajar mereka. Seketika,
Semua orang Kimen berteriak dan berlari ke arah Shen Wanqian. Di tangan mereka ada pisau dan ada yang mengangkat kursi dan melemparkan ke arah Qinlang. Di sini kurang lebih ada 150 orang dan Qinlang mereka tidak sampai 20 orang. Kondisi mereka sangat berbahaya. Lindungi Tuan Muda, teriak Shen Wanqian. Sampai sekarang, semua kejadian sudah di luar dugaannya. Sekarang yang harus dilakukan oleh Shen Wanqian adalah tidak boleh membiarkan Qinlang terluka. Kalau tidak hukumannya akan sangat berat. Belasan orang langsung mendekat dan melindung Qinlang. Tapi karena lawannya 150 orang lebih, walaupun orang-orang yang di bawah Shen Wanqian sangat hebat, tapi 1 lawan 15 orang juga tidak mungkin menghadapi serangan yang seperti arus sungai. Belasan orang ini hanya bisa bertahan 5 menit, dan pelan-pelan terjatuh ke lantai dan mulai dikeroyok oleh orangnya Kimen. Ada 4-5 orang yang mengelilingi Qinlang dan Shen Wanqian. Mereka menggunakan badannya sebagai perisai dan tidak membiarkan Qinlang dan Shen Wanqian terluka. Akhirnya di antara 4-5 orang itu muncul salah satu orang Kimen yang menyadarinya langsung mengarahkan kursi ke Qinlang. Shen Wanqian dengan sigap menggunakan badannya untuk melindungi Qinlang. Akhirnya Shen Wanqian terjatuh ke lantai dan kursinya hancur. Berhenti. Saat ini, Li Qi langsung berteriak. Semua orang Kimen langsung berhenti. Dia sangat bingung. Siapa sebenarnya anak muda ini? Dengan status yang begitu tinggi, bahkan Shen Wanqian juga harus melindunginya. Tuan Shen, bagaimana keadaan kamu? Qinlang mengangkat Shen Wanqian. Dia merasa bersalah. Tidak apa-apa. Tuan Muda, tidak apa-apa, itu lebih penting. Ujung mulut Shen Wanqian mengeluarkan darah segar. Tapi dia tahu bahwa tanggung jawab dia adalah melindungi Qinlang. Qinlang sangat terharu. Shen Wanqian ternyata begitu setia kepadanya. Tuan Muda, hehe. Li Qi tersenyum dingin. Karena sudah menantang Shen Wanqian, dia juga tidak perlu takut apapun lagi. Dia malahan mulai tertarik dengan anak muda yang bernama Qinlang ini. Tuan mudanya Shen Wanqian adalah orang seperti apa? Kamu tuan muda dari keluarga mana? Coba kasih tahu kami. Qinlang mengangkat Shen Wanqian duduk di atas kursi. Kamu melukai Tuan Shen dan begitu banyak orang aku. Kimen kamu sudah dianggap musnah. Kalau kamu masih mau aku ampuni nyawanya, sebaiknya lepaskan Wu Yiyuan dan anaknya, kata Qinlang dengan tatapan dingin ke arah Li Qi. Dia memiliki temperamen seorang tuan muda keluarga kaya. Li Qi juga pernah bertemu banyak orang. Bagaimanapun dia melihatnya, anak muda ini bukan orang biasa. Semua orangnya sudah dijatuhkan dan dia harusnya tidak punya modal untuk bernegosiasi dengannya lagi. Kenapa dia bisa begitu tenang dan ucapannya begitu sombong? 9. Haha, Li Qi tidak mengerti dan juga tidak ingin memikirkan lagi. Dia paling-paling generasi kedua yang kaya dari salah satu keluarga di Jinling. Hari ini kalau berita dia menghancurkan Shen Wanqian tersebar, julukan Kaisar Jinling seharusnya menjadi miliknya. Walaupun bocah ini anaknya wali kota Jinling, memang kenapa? Apakah dia harus takut dengannya lagi? Kalian semua coba dengar apa yang bocah ini katakan di tempat kita. Dia bilang ingin melenyapkan Kimen dan mengampuni nyawaku. Ayo, aku beneran tidak tahu otaknya kemasukan air atau rusak. Semua bawahan Kimen menertawakannya. Apakah kamu masih menganggap dirimu tuan muda dari Shen Wanqian yang sampah ini? Aku kasih kamu satu kesempatan. Kalau kamu merangkak di lantai selama 3 putaran dan menggonggong ke semua orang-orang aku akan membiarkan kamu pergi, kata Li Qi dengan kejam. Haha, betul. Biarkan dia jadi anjing. Dan sekarang Shen Wanqian menjadi bawahannya anjing. Orang-orang Kimen ada yang merokok, ada yang menyilahkan tangannya sambil melihat mereka. Bab 136. Aku tidak ingin mati. Kenapa kamu masih tidak berlutut? Li Qi menertawakan Qinlang. Ini adalah kesempatan yang susah didapat. Kamu mungkin tidak tahu akibat dari tidak melakukan apa yang aku suruh. Mungkin saja kamu akan mati. Jadi, merangkak di lantai dan menjadi anjing bisa menyelamatkan nyawa kamu. Ini adalah transaksi yang begitu berarti. Kenapa kamu tidak melakukannya dengan cepat? Iya, dengan menjadi anjing bisa hidup lebih lama lagi.
Kamu tidak rugi. Yang berdiri adalah manusia. Yang merangkak adalah anjing. Kalau mau hidup, harus jadi anjing. Cepat merangkak. Aku menunggu kamu menggonggong. Li Qi, aku peringatkan. Kamu sedang bermain api sekarang. Qin Lang mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak pernah semarah ini. Tapi Wu Yiyuan masih berada di tangan mereka dan nyawa dirinya dan Shen Wan Qian masih berada di tangannya. Qin Lang harus bisa menahan diri. Sialan. Kamu cari mati. Tuan Qi, bunuh saja orang ini. Seekor anjing kenapa bisa begitu? Sombong. Li Qi mengangkat tangannya. Semua orang langsung terdiam. Bagus. Kamu punya nyali yang besar. Kalau sudah datang ke daerah Qimen, pasti kita anggap tamu. Kalau begitu sekarang tidak usah mempersulitnya, kata Li Qi sambil tersenyum. Dia melihat ke arah Wu Yiyuan. Wu Yiyuan langsung menggigil. Li Qi dengan santai berkata, bukannya kamu datang menjemput Nona Wu? Mohon maaf. Nona Wu sudah berjanji menjadi wanitaku. Sepertinya kamu juga menyukai Nona Wu. Demi mematikan rasa cintamu sebagai seorang wanita simpanan, aku harus memperlihatkan betapa mesranya aku dengan Nona Wu. Sambil berkata, Li Qi langsung menangkap pergelangan tangan Wu Yiyuan. Tidak, tidak. Teriak Wu Yiyuan dengan takut. Tapi tenaganya mana mungkin menang dari Li Qi. Dia langsung ditarik ke samping Li Qi. Elbu. Lepaskan ibuku. Jia juga ditangkap oleh dua orang bawahannya. Li Qi, kalau kamu berani menyentuhnya, aku akan mencabut nyawamu. Kata Qin Lang dengan marah. Haha, sepertinya kamu beneran idiot. Shen Wan Qian sebagai dukungan terbesar. Kamu sudah aku jatuhkan. Sekarang tinggal kamu seorang. Kamu masih berani berbicara besar di depanku. Apakah kamu ingin bilang, kalau kamu punya dukungan yang lebih besar dari Shen Wangian? Kata Li Qi sambil tertawa. Sini, sayangku. Li Qi mencubit dagu Wu Yiyuan dan mendekat ke arahnya. Sialan. Lepaskan dia. Qin Lang sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dia berlari menuju Li Qi, padahal dia tahu kalau dirinya salah langkah. Mungkin akan dibunuh oleh orang Qimen. Tapi dia beneran tidak tahan melihat Wu Yiyuan dinodai. Bodoh. Jangan kemari. Saat ini, Wu Yiyuan sudah tidak peduli apa yang Li Qi lakukan kepadanya. Dia hanya berharap Qin Lang baik-baik saja. Dia tidak berharap Qin Lang membahayakan nyawanya. Demi dia Qin Lang langsung ditahan oleh orang Qimen. Jangan menghajarnya. Biarkan dia melihat bagaimana aku mempermainkan wanita yang dia sukai di depannya. Pasti lebih senang daripada menghajarnya. Li Qi memerintah. Beberapa anak buahnya yang menahan Qin Lang. Baik, beberapa anak buahnya menahan Qin Lang dan membuat dia melihat Li Qi dan Wu Yiyuan. Aku datang. Li Qi melihat ke wajah Wu Yiyuan lagi. Dia pelan-pelan menjilati wajah Wu Yiyuan. Qin Lang yang melihatnya berteriak dengan sangat keras. Li Qi tertawa dingin dalam hati. Dia bersiap memperlihatkan acara mesum di depan Qin Lang selama beberapa menit. Setelah itu dia akan membunuhnya. Ketika Li Qi bersiap mencium Wu Yiyuan lagi, tangannya sudah menarik baju Wu Yiyuan keluar dari celananya. Semua orang Qimen juga mulai tidak tenang. Mereka sangat ingin melihat adegan yang lebih menantang. Dor, dor, dor. Di saat ini, tiba-tiba terdengar suara pistol. Semua orang kaget dan melihat sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Beberapa pria yang menahan Qin Lang terjatuh lemas ke lantai. Li Qi baru menyadari di kening mereka sudah ada lubang hitam dan darah hitam keluar dari lubang itu. Itu pistol, bos. Tuan Qi, bagaimana ini? Mereka punya pistol. Melihat beberapa orang tertembak, orang Qimen yang lainnya sangat ketakutan. Mereka melihat sekeliling dengan penuh waspada. Kaki mereka sudah gemetar dari tadi. Takut muncul lagi satu peluru yang menembus tubuh mereka. Kraang, kraang, kaca di atas restoran pecah bersamaan dan dari atas turun 8 bayangan hitam. Sialan. Qimen beneran direndahkan oleh mereka. Li Qi juga orang yang mulai dari bawah. Dia langsung berteriak. Semuanya, hajar mereka. Bunuh satu orang. Aku kasih 50.000 yuan. Bunuh. Hanya saja 8 orang yang turun dari langit itu sangat kuat. Baru saja turun sudah menjatuhkan 4-5 orang. Mereka berdelapan seperti harimau yang masuk ke gerombolan kambing.
Tidak ada yang sanggup melawannya. Semua orang Kimen berteriak kesakitan. Satu persatu diterbangkan. Ada yang menabrak dinding, meja dan pintu. Jantung mereka serasa akan pecah. Tidak sampai 2 menit. 150 orang lebih itu tersisa 20 orang. Bukan karena mereka hebat dan bisa menahan serangan 8 orang itu. Hanya saja belum giliran mereka. Li Qi bengong seketika. Dia tidak percaya semua yang terjadi ini adalah realita. Kimennya dia juga sudah melewati rintangan. Berdarah-darah dan menjadi organisasi terkuat di Jinling. Tapi dengan 8 orang, mereka langsung mengalahkan semuanya dalam sekejap. Sebenarnya siapa orang-orang ini? Li Qi langsung bergerak dan menuju ke arah Qinlang. Dia tahu 8 orang ini datang menyelamatkan Qinlang. Jadi dia berusaha menahan Qinlang dan mempertahankan nyawanya. Hanya saja belum sampai depan Qinlang, 8 orang itu sudah menyerangnya. Sebagai seorang ketua, Li Qi sama sekali tidak bisa melawan dan langsung terjatuh ke lantai. Dia berteriak kesakitan. Kedua tangannya sudah dibekap. Hanya dengan waktu sebentar saja, 150 orang lebih sudah dikalahkan. 8 orang itu bergegas ke depan Qinlang. Hamba datang terlambat. Mohon dihukum, Tuan Muda. 8 orang itu berdiri di depan Qinlang dengan rapi dan meminta hukuman darinya. Mereka adalah anggota tim ketiga dari Departemen Angkatan Bersenjata Distrik Huadong. Waktu menghadapi organisasi Naga Biru, merekalah yang turun tangan. Sebelum datang ke tempat Qinlang demi memastikan tidak ada yang salah, dia langsung menggerakkan angkatan bersenjata. Hanya saja ketika dia menelepon baru tahu bahwa tim ketiga distrik Huadong beberapa hari lalu digerakkan untuk membantu keluarga di area barat laut dan tidak tahu kapan bisa pulang. Untung ketika nyawanya berada di ujung tanduk, mereka bisa datang tepat waktu. Tidak apa-apa, kata Qinlang dengan tenang. Sekarang dia mana peduli keterlambatan tim ketiga untuk menyelamatkannya. Semua perhatian dia tertuju ke arah Li Qi yang berteriak kesakitan itu. Qinlang pelan-pelan mendorong anggota tim ketiga dan berjalan ke arah Li Qi. Melihat Qinlang berjalan kemari, Li Qi lagi berteriak. Semua syarafnya langsung menjadi tegang dan takut. Di matanya sekarang, Qinlang seperti raja neraka yang akan mencabut nyawanya. Aku bersalah. Maaf. Semua salahku. Kamu boleh membawanya pergi. Dia adalah wanita kamu. Mohon lepaskan aku, kata Li Qi sambil mundur ke belakang. Aku sudah memperingatkan kamu. Segera lepaskan kakakku. Apakah kamu mendengarnya? Kata Qinlang dengan kesal. Ingat apa yang kamu bilang. Kamu ingin menyuruh siapa untuk menjadi anjing dan menggonggong. Iya, aku salah. Bos, semua salahku. Aku, yang seharusnya menjadi anjing. Sekarang aku akan menggonggong. Kedua lengan Li Qi sudah tidak bisa digerakkan. Dia berlutut di lantai dan mulai menggonggong. Guk-guk, aku sudah menggonggong. Bagaimana kalau Anda merasa tidak mirip? Aku belajar lagi. Guk-guk, guk-guk. Kalau minta maaf berguna, semua hal akan menjadi lebih gampang di dunia ini. Qinlang tersenyum dingin. Dia mengambil sebuah kursi dan memukulnya ke kepala Li Qi. Li Qi yang masih bersemangat menggonggong tadi, tiba-tiba terjatuh lemas ke lantai. Dari kepalanya mengeluarkan darah. Seperti seekor ikan kering yang hampir mati. Maafkan aku. Aku minta tolong. Ampuni nyawa anjingku ini. Aku hanya ingin hidup. Aku tidak ingin mati. Mohon. Berikan aku kesempatan. Berikan pistolnya. Qinlang mengulurkan tangannya. Salah satu anggota tim ketiga memberikan sebuah pistol ke tangan Qinlang. Qinlang langsung mengacungkan pistolnya ke kepala Li Qi. Aku minta tolong. Jangan bunuh aku. Aku tidak ingin mati. Li Qi memohon dengan sangat. Tapi yang menjawabnya hanyalah sebuah peluru. Kening Li Qi seketika berlubang. Darah segar keluar dari lubang itu dan nyawanya pun melayang. Aku sudah mengingatkanmu. Salahkan dirimu yang tidak mendengarkan ucapanku, kata Qinlang. Dia mengembalikan pistolnya ke anggota tim ketiga. Melihat Qinlang membunuh ketua mereka, orang-orang Kimen semakin ketakutan. Bawa Tuan Shen ke rumah sakit sekarang. Qinlang memberitahu bawahan Shen Wanqian. Beberapa orang langsung membawa Shen Wanqian dan berjalan keluar. Tuan Muda, bagaimana dengan orang-orang ini?
Ketua tim dari tim ketiga bertanya. Lenyapkan organisasi Kimen ini. Tapi tidak perlu mengusir mereka dari Jinling. Selama mereka tidak melakukan hal jahat. Biarkan saja, kata Qinlang sembari teringat. Lelakinya Wu Yiyuan. Kalau melenyapkan mereka dari akarnya seperti waktu itu, mungkin akan timbul lebih banyak masalah. Lalu terakhir Qinlang juga memerintahkan tim ketiga. Mulai sekarang mereka harus masuk ke dunia bawah tanah Jinling. Organisasi hitam boleh ada, tapi tidak boleh membiarkan mereka sampai tidak terkontrol. Maaf membuat kamu ketakutan. Qinlang berjalan ke samping Wu Yiyuan. Mengingat perlakuan Li Qi kepadanya, Qinlang merasa sangat menyesal. Tidak, hati Wu Yiyuan akhirnya tenang kembali. Teringat Qinlang datang menyelamatkannya. Dia sangat terharu. Dia tersenyum malu. Beneran tidak disangka. Kamu punya kekuasaan sebesar itu. Bahkan Bos Shen juga adalah bawahan kamu. Aku masih mengira kamu hanyalah mahasiswa biasa. Kakak Wu. Waktu itu aku melenyapkan organisasi Naga Biru. Qinlang ingin menjelaskan kepada Wu Yiyuan. Waktu itu dia beneran ingin melakukan hal baik tapi jadinya merusak hubungan mereka. Aku tahu. Semua yang aku katakan itu jangan kamu masukkan ke dalam hati. Yiyuan sebelumnya masih menyalahkan tuan muda yang memisahkan dia dan lelakinya. Tapi itu karena dia tidak mengerti tuan muda itu orang seperti apa. Dan sekarang dia sudah tahu orang itu adalah Qinlang. Dia bisa mempercayai Qinlang. Jadi tentu tidak akan menyalahkannya. Dan akhirnya kejadian, Little Hong Kong. Ini Qinlang serahkan kepada tim ketiga. Dia memanggil sebuah taksi dan membawa Wu Yiyuan mereka ke Zisuan Guest House. Malam itu, Qinlang juga beristirahat di Zisuan Guest House. Hari kedua, Qinlang pagi-pagi sudah datang menjenguk Shen Wanqian di rumah sakit. Luka Shen Wanqian tidak parah, jadi hanya perlu istirahat beberapa hari di rumah sakit. Ren Hao dan Yinting walaupun berbaring di rumah sakit juga, tapi ada Ren Xin dan Wang Yao yang menemani mereka. Mereka malah berharap bisa berbaring lebih lama di sana. Qinlang sementara membiarkan Wu Yiyuan dan anaknya tinggal di Zisuan Guest House. Rumah mereka yang sebelumnya telah terjadi pembunuhan, jadi tidak bisa ditinggali lagi. Qinlang ingin mencarikan rumah baru untuk mereka. Qinlang pergi membeli ayam hidup dan kembali ke villa. Setelah memberikan kepada nenek, dia baru kembali ke kampus. Qinlang mengambil cuti sakit untuk Ren Hao mereka. Setelah keluar dari ruangan dosennya, telepon dari Zhou Xin masuk. Qinlang, terima kasih telah menemani kami jalan-jalan waktu itu. Hari ini aku dan Suer ingin mentraktir kamu di Bar Yuruo. Apakah kamu ada